Ketika anak-anak bertumbuh masuk usia remaja, pasti orang tua tidak lagi berusaha untuk memberikan apa yang dia inginkan kalau tidak sesuai dengan kebutuhannya. Anak-anak saja tidak mungkin kan kita memberikan sepeda motor kepada anak-anak. Nah, begitu dia mulai dewasa, dia harus bekerja, dia harus mengerti, dia harus mencukupkan segala kebutuhan dirinya sendiri. Begitu pula dengan kehidupan rohani kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita hidup semakin hari semakin dewasa, semakin lama di dalam kekristenan kita, maka Tuhan pun sering seakan-akan membiarkan kita. Kita harus mengupayakan sendiri, tetapi justru itu untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus mengerti ketika kita tidak dijawab, jangan terus kita marah, jangan terus kita kecewa. Nah, itu. Saya juga mengalami hal yang sama seperti itu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada saat ini, salam transformasi. Kita berjumpa kembali saat ini bersama dengan saya, Buyung Kosaputra di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, dukung saya dengan klik tombol subscribe dan klik gambar loncengnya. Agar setiap informasi dari video-video yang terbaru, Bapak Ibu dapat menerima pemberitahuannya secara langsung. Bapak Ibu Saudara, sekarang ini Bapak Ibu Saudara bisa melihat suasana di belakang saya, suasana yang begitu indah, yang luar biasa, di mana ini adalah tempat bermainnya anak-anak. Nah, pasti bingung kan ada di mana ini? Ya, saya akan tunjukkan, kita bisa lihat. Ya, luar biasa tempatnya ini. Nah, bagi Bapak Ibu, Saudara sekalian yang punya anak-anak, boleh bawa ke sini. Gratis, free. Ini adalah tempat sekolah minggu GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Jadi orang tua bisa beribadah di atas, anak-anak bisa bermain di bawah sini dan sekolah minggu di sini. Jadi bermain dulu di sini dan biasanya ini full ramai sekali. Melihat suasana seperti ini, Bapak Ibu Saudara, ketika anak-anak masih dalam kondisi seperti ini yang perlu diperhatikan, kita support mereka, kita support berkat-berkat buat mereka supaya mereka juga mau belajar, mereka mau mengerti, agar mereka dapat bertumbuh dengan baik, dengan benar. Saat anak-anak masih kecil, seusia mereka apa yang mereka butuhkan, sebagai orang tua pasti berusaha untuk mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Apa yang mereka inginkan, ya seusia mereka jelas pasti bermain-main dong. Siapa yang tidak tertarik? Nah, seperti ini, luar biasa kan? Pasti mereka senang bermain, mereka senang untuk berkumpul bersama dengan teman-teman, ada di tempat ini, bermain, dan akhirnya mereka juga sekolah minggu. Inilah usaha bagaimana kita bisa menjangkau mereka, supaya mereka bisa ada di sini, mereka ikut bermain, mereka belajar, dan kita masukkan kebenaran-kebenaran ke dalam kehidupan mereka, supaya manusia rohaninya bertumbuh, iman mereka bertumbuh, supaya jangan sampai terhilang. Dunia selalu menyeret orang percaya, bahkan sejak anak-anak berusaha untuk dimasukin filosofi-filosofi yang menyesatkan. Jadi kita harus menjaga anak-anak dari kecil. Nah, kalau kita melihat anak-anak kecil, ya pasti kita cukupkan apa yang menyenangkan mereka. Begitu pula dengan kehidupan rohani kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita masih menjadi orang percaya, orang Kristen baru, yang masih kanak-kanak, ya pasti Tuhan akan cukupkan, Tuhan akan persiapkan apa yang kita butuhkan. Terkadang ketika kita membutuhkan mujizat, bisa dengan sekejap langsung kita bisa menerimanya. Coba, sering kan ada orang-orang yang baru percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia berdoa, dia minta sama Tuhan, dia langsung dapat. Tapi kita yang sudah puluhan tahun, terkadang kita berdoa, kita berpuasa, kita doa terus-terusan berjam-jam, pagi, siang, malam, kita minta sama Tuhan, tapi kok kita tidak dapat-dapat dan Tuhan tidak jawab-jawab rasanya.
Apakah doa kita salah? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ingat, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Kalau masih levelnya anak-anak, kekristenan kita masih kanak-kanak, jelas pasti disupport. Apa yang dia butuhkan diberikan langsung, supaya dia bisa melihat ini loh, Tuhan memang benar-benar ada. Ketika anak-anak bertumbuh masuk usia remaja, pasti orang tua tidak lagi berusaha untuk memberikan apa yang dia inginkan kalau tidak sesuai dengan kebutuhannya. Anak-anak saja tidak mungkin kan kita memberikan sepeda motor kepada anak-anak. Nah, begitu dia mulai dewasa, dia harus bekerja, dia harus mengerti, dia harus mencukupkan segala kebutuhan dirinya sendiri. Begitu pula dengan kehidupan rohani kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita hidup semakin hari semakin dewasa, semakin lama di dalam kekristenan kita, maka Tuhan pun sering seakan-akan membiarkan kita. Kita harus mengupayakan sendiri, tetapi justru itu untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus mengerti ketika kita tidak dijawab, jangan terus kita marah, jangan terus kita kecewa. Nah, itu. Saya juga mengalami hal yang sama seperti itu. Tetapi kita harus menyadari bahwa ya kita harus bertumbuh, kita harus belajar, kita harus berjuang, kita harus bertanggung jawab. Nah, ini sering sekali kita tidak mau bertanggung jawab. Jadi ketika kita sudah menanjak dewasa, kita harus mengupayakan sendiri. Kita harus menjaga kesehatan kita. Kalau kita masih kecil, orang tua menjaga apa yang kita makan, dia jaga supaya tidak boleh sembarangan. Tetapi ketika kita sudah dewasa, maka kita harus menjaganya. Nah, di dalam kehidupan kita sering sekali juga banyak masalah yang kita terima, problem hidup yang kita terima. Ingat loh, Tuhan menyediakan berkat-berkatnya bagi setiap kita yang mau bertanggung jawab. Kalau anak-anak berkatnya sudah disiapkan, orang tua, orang dewasa, ini juga ada berkat-berkatnya, tetapi juga ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Tidak serta-merta kita mau seenaknya sendiri, kita tidak mau kerja keras, kita tidak mau menjaga makanan kita mau sembarangan. Tidak boleh seperti itu. Kita tetap harus menjaga. Kita harus berupaya. Kita harus berjuang untuk bisa menyenangkan hati dan perasaan Tuhan. Coba kalau kita sudah dewasa, adakah kita tetap minta sama orang tua kita, Papa, Mama, saya mau beli ini dong, tolong beliin. Enggak, justru kita harus bisa membahagiakan orang tua kita. Caranya, kita berjuang, kita bekerja, justru kita yang memberikan kepada orang tua uang, kita yang memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang tua kita. Bukannya lagi orang tua yang memberikan kepada kita, tapi kita harus berusaha menyenangkan hati orang tua. Jadi bicara di sini bukan berarti, oh kita harus memberikan Tuhan uang, segala macam. Ya seberapa besar uang kita tidak bisa membeli, tidak bisa membayar kebaikan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Justru kita harus berjuang bagaimana menyenangkan, menggembirakan hati Tuhan. Adakah hidup kita bisa membuat Tuhan tersenyum di dalam kehidupan ini? Ayo, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kalau selama ini kita hanya maunya dicekokin, kita hanya maunya menerima, tapi sekarang kita belajar bagaimana kita bisa menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Berkat rohani Tuhan sudah siapkan, jangan khawatir. Tuhan sudah siapkan, tapi kita harus berjuang bagaimana sekarang untuk menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kalau levelnya anak-anak seperti yang kita lihat sekarang ini, sungguh ceria. Sebenarnya hidup kita yang percaya dalam Tuhan pun kita tetap ceria dalam Tuhan, selama kita menyadari apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Mari, bagi Bapak Ibu Saudara, kalau selama ini mungkin kita sembarangan hidupnya, tidak mau bertanggung jawab, ayo kita bertobat. Dan saya mengajak mulai hari ini, mari kita bahagiakan, kita gembirakan, biarlah Tuhan tersenyum melihat segala tingkah laku perbuatan kita yang berkenan di hadapannya. Bagi Bapak Ibu Saudara ini berkati, jangan lupa dukung saya dengan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya setiap video yang terbaru Bapak Ibu dapat menerima notifikasinya. Jangan lupa share video ini dan berikan tanda like. Tuhan memberkati. Salam transformasi.